Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Ini menjadi sebuah pengakuan bahwa sekali kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Selamanya Engkau menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus melewati berbagai macam pergumulan tantangan hidup di dunia ini, namun kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna yang sanggup menjaga hati kami untuk tetap memandang kepada Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan, sehingga kekuatan baru kami peroleh Tuhan di dalam Engkau. Engkau yang terus menguatkan kami di dalam setiap pujian yang boleh kami naikkan, mengucap syukur bagi segala kebaikan anugerah Tuhan yang boleh kami terima hari lepas hari Tuhan. Dan saat itu kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong setiap kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita semua untuk kita boleh gumulkan, yaitu percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-26 kita akan baca di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini bersama dengan saya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-26 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Bertemulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Amin. Demikian jawab bacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, seluruh Alkitab ya, kalau kita membaca di dalam PL maupun PB, selalu mengajak kita untuk kita boleh terus mengandalkan Tuhan ya. Di dalam seluruh area praktika kita diajak untuk apa? Untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini ya. Mengandalkan Tuhan dalam arti kata kontras dengan mengandalkan diri sendiri ya. Karena apa Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan? Mengandalkan Tuhan seperti bagian firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, bagaimana hidup ini tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Hidup ini tidak lagi mengandalkan apa yang dalam arti kata kemampuan yang bisa kita lakukan untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi bagaimana kita boleh mengandalkan Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Pertanyaannya Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita, bahkan ketika orang lain bertanya kepada kita, yaitu mengapa kita itu harus hidup ya berpusat kepada Tuhan? Mengapa kita tidak boleh berpusat kepada yang lain? Mengapa hidup kita harus kita arahkan, harus kita fokuskan kepada Tuhan? Dan sekali lagi Alkitab menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu sang terkasih dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, memberikan kepada kita informasi bahwa sentral, bahwa pusat segala sesuatu itu adalah Tuhan dan bukan manusia. Bagian firman Tuhan yang lain, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena apa? Kebenaran yang Alkitab boleh nyatakan kepada kita bahwa sentral ataupun pusat segala sesuatu itu adalah Allah, bukan manusia.
Maka ketika kita membaca bagian Alkitab, kita akan melihat ketika manusia berusaha untuk menentukan jalan hidupnya. Ketika manusia berusaha dengan kekuatannya menentukan hari-hari yang akan dilaluinya. Alkitab juga menjawab bahwa Tuhanlah yang menetapkan segala sesuatu. Mazmur mengatakan sejak dari kandungan ibuku, ya bagaimana Tuhan sudah mengenal, Dia sudah membentuk aku, dan Dia sudah menetapkan langkah-langkah yang akan kita tempuh di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, ketika kita percaya kepadanya, Alkitab mengatakan bahwa kehidupan kekal itu menjadi bagian yang pasti. Karena apa Bapak Ibu? Karena rancangan keselamatan itu bukan dirancang ataupun didesain oleh manusia, tetapi rancangan keselamatan itu adalah Tuhan yang menetapkan. Mengapa keselamatan kita itu menjadi satu keselamatan yang pasti? Karena apa? Karena inisiatifnya bukan dari manusia mencari Allah, tetapi Allah lah yang terlebih dahulu mencari kita, manusia yang terhilang. Dia menemukan kita, Dia menyelamatkan kita, dan dikatakan kepada kita diberikan kuasa untuk boleh menjadi anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan. Maka menjadi satu hal yang menghibur kita, menjadi kekuatan di dalam jiwa kita bagi pengiringan kita akan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi pusat atas seluruh kehidupan di dunia ini adalah Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Nah, bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu menolong kita ketika kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, menolong kita untuk melihat apa? Melihat bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah umat Israel. Bagian ini kita di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-6 Bapak Ibu ada 3 bagian yang akan kita perhatikan, ya. Di dalam bagian yang pertama yaitu ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu berbicara tentang apa yang Allah lakukan terhadap umatnya, ya. Apa yang dilakukan Allah terhadap umatnya, dalam arti kata karya Allah di dalam menyelamatkan umatnya. Ini menjadi sebuah landasan bagi kita nanti kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, ajakan bagi kita untuk percaya kepadanya. Dikatakan Dia adalah gunung batu. Seperti apa nanti Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, dalam arti kata Dia adalah Allah yang tidak berubah. Ayat yang keempat nanti akan mengajak kita bagaimana landasan kita untuk percaya itu bukan kepada hal-hal yang lain. Dia sendiri menyatakan dirinya kepada kita. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam itu berbicara tentang pembelaan Allah terhadap umatnya dan juga sekaligus penghukuman Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, Yesaya pasal yang ke-26 ini merupakan dikatakan nyanyian yang penuh iman, ya. Jadi bukan satu nyanyian sekedar lip service belaka gitu ya. Bukan satu nyanyian yang keluar dari mulut kita tanpa makna. Bukan satu nyanyian yang keluar dari mulut kita ya asalkan kita dikatakan apa? Mengutarakan, menyebutnya ataupun mengumandangkannya. Tetapi nyanyian ini adalah satu nyanyian yang penuh iman. Nyanyian ini dinaikkan oleh apa Bapak Ibu? Oleh umat Allah. Dan ini sangat-sangat menguatkan iman mereka. Karena apa? Karena nyanyian ini mengandung keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan mereka. Dan kalau kita perhatikan bagaimana pasal 26 ini Bapak Ibu merupakan kelanjutan ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-24 sampai Yesaya pasal yang ke-27 yang sering disebut sebagai apokalipsis. Karena apa? Karena ini berisi tentang nubuat, yaitu nubuatan tentang penghakiman dunia dan pemulihan umat Allah. Bahwa tidak selamanya Allah menghukum umat kepunyaannya, tetapi juga Dia memulihkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, alangkah baiknya ketika kita melihat konteks ya, konteks sejarah bagaimana Yesaya ini menulis bagian firman Tuhan ini yaitu pada masa sulit, yaitu pada masa sukar di dalam sejarah Israel dan Yehuda. Di mana dua kerajaan ini Bapak Ibu tengah menghadapi tekanan,
Mereka menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa besar yang ada di sekitar mereka, yaitu Asyur dan Babel. Asyur dan Babel adalah bangsa yang besar. Mereka dengan kekuatan ataupun sekutu yang begitu ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya, dan bagaimana kedua kerajaan baik Yehuda maupun Israel ini, Bapak Ibu sang terkasih, mereka ada di bawah tekanan dan ancaman dari bangsa-bangsa besar tadi ya, dari Asyur maupun dari Babel. Sehingga Yesaya menubuatkan, ya, dia ingin mengatakan bahwa pengharapan kita tetap ada bagi umat yang setia. Pengharapan kita tidak akan hilang bagi orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, Yesaya memperingatkan mereka. Tentunya Dia adalah Allah yang adil. Setiap dosa, setiap pelanggaran yang dilakukan Bapak Ibu pasti ada konsekuensi. Ada akibat yang nyata gitu ya, dari ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tetapi juga Bapak Ibu, dikatakan bahwa memberikan pengharapan akan pemulihan bagi orang-orang yang setia. Ya, pembuangan Israel nantinya ke Babel, yang mereka juga ditawan oleh bangsa Asyur dan sebagainya Bapak Ibu, itu menjadi sebuah rancangan Tuhan ya atas kehidupan mereka. Dan saat itu ketika satu negara ataupun satu bangsa Bapak Ibu di tengah-tengah tekanan ataupun di tengah-tengah ancaman dari bangsa yang lebih kuat dari mereka, tentunya mereka akan apa? Mereka akan mengandalkan aliansi politik gitu ya, dan kekuatan manusia. Ya, jadinya mereka akan mengadakan persepakatan ataupun bersekutu dengan bangsa yang lebih kuat dari mereka, sehingga dalam arti kata mereka memperoleh perlindungan, mereka memperoleh apa yang dinamakan dengan keamanan bagi negara ataupun bagi bangsa maupun bagi diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, inilah yang ditegur oleh Yesaya ya. Dia ingin mengatakan, Yesaya menekankan bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memberikan perlindungan sejati bagi umatnya. Ya, nanti kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6 terbukti. Ya, ketika manusia itu mengandalkan manusia akan menjadi kecewa oleh karena apa? Ya, oleh karena manusia sehebat apapun, tadi dikatakan dia tetaplah debu. Ya, dia tetaplah manusia yang rapuh di hadapan Allah yang kuasa. Sehingga Alkitab selalu berkata kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesaya ingin memberikan kekuatan, sebuah nubuatan. Jangan menjadi orang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup ini. Jangan cepat-cepat menjadi orang yang kemudian berkeluh kesah, mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sajalah yang bisa memberikan perlindungan sejati bagi umatnya. Ya, saya ingin mengatakan di dalam ayat yang pertama Bapak, bahwa bukan Babel, bukan Asyur yang disebut sebagai kota yang kuat, tetapi kota yang kuat dikatakan adalah Yerusalem. Nah, kota Yerusalem ini adalah tempat di mana orang-orang yang telah ditebus itu menyanyikan satu pujian kemenangan, yaitu nyanyian penebusan. Kita melihat ayat yang pertama. Di sana dikatakan Bapak Ibu ya, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Perkataan pada waktu itu. Ya, ini sekali lagi saya katakan tadi Bapak Ibu, merupakan sebuah nubuatan yang akan terjadi ya ke depannya pada saat bangsa itu ditawan ataupun mereka harus ada di Babel saat itu Bapak Ibu ya. Ini merupakan satu ungkapan eskatologis dan juga menunjuk kepada ke masa depan ataupun ke akhir zaman di mana Tuhan memberikan kemenangan. Ya, dikatakan Yerusalem adalah kota yang kuat, di mana Allah yang kuat itu, Allah yang perkasa itu berdiam di sana.
Mazmur 59 ayat 17 Bapak Ibu mengatakan, "Ya, kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya." Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat pada waktu itu, ya dulu itu sebuah bangsa dikatakan adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, itu dilambangkan dengan apa? Dengan benteng dan tembok gitu ya. Benteng dan tembok yang mengelilingi kawasan ataupun wilayah dari satu bangsa itu Bapak Ibu akan memberikan rasa aman gitu ya bagi penduduk yang ada di dalamnya. Benteng ataupun dikatakan tembok itu menjadi perlindungan dari apa? Dari musuh yang akan menyerang. Maka suatu bangsa akan disebut bangsa yang kuat, akan disebut bangsa yang kokoh, bangsa yang tidak tergoyahkan ketika bangsa itu memiliki tembok ataupun benteng yang akan melindungi mereka dari musuh-musuh yang akan menyerang. Nah, Tuhan ingin mengatakan kepada Israel, Dia katakan bahwa Tuhan sendirilah tembok, Dia sendirilah benteng itu. Dialah yang akan melindungi umatnya, Dialah yang akan menjaga umatnya dari musuh-musuhnya yang menyerang. Bahkan dikatakan Dialah yang berperang, Dialah yang akan berperang bagi umatnya untuk menyerang lawan-lawannya. Allah sendiri yang berperang, Allah sendiri yang turun tangan. Luar biasa Bapak Ibu. Setidaknya Allah ingin mengatakan, ya saya ingin mengatakan, apa yang bisa kamu andalkan? Ya, kalau bagi dirimu sendiri kamu punya perlindungan yang kuat, kamu punya benteng yang kokoh, yaitu Allah sendiri yang melindungi umatnya. Mengapa kamu harus mengandalkan manusia? Mengapa kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri? Jika padamu Allah sendiri yang menjadi tembok, Allah sendiri yang menjadi kota benteng itu. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita cemaskan? Terkadang Bapak Ibu, ketika kita seperti Israel, ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi tekanan, bukan matanya langsung tertuju kepada Allah memohon pertolongan Tuhan, tapi langsung gegabah gitu ya. Langsung pikirannya, apa yang harus saya lakukan? Wah, langsung melihat kepada bangsa yang besar, kepada kekuatan manusia. Tapi ya saya ingin mengatakan, jangan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap memandang kepada Allah, karena Dia sendiri ya. Tembok-tembok buatan tangan manusia Bapak Ibu akan mudah gitu ya dirobohkan. Tetapi jika Allah itu menjadi benteng, Dia menjadi tembok yang kuat, yang kokoh, yang melindungi umatnya. Sehingga dikatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Siapa yang dapat melawan? Karena Allah sendiri berperang bagi umatnya untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kota yang kuat, bertembok dan berbenteng ini menunjuk kepada kota Yerusalem yang baru. Dalam Wahyu pasal yang ke-21, di sana tidak ada lagi air mata dan kematian. Dia Allah yang menjaga, Dia Allah yang melindungi umatnya. Maka di dalam ayat yang kedua dikatakan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Pintu gerbang ini memakai satu sifat maskulin Bapak Ibu, yang menggambarkan satu gambaran di mana tidak ada seorang pun yang dapat masuk di dalam kota itu, kota yang kuat itu, kecuali umat pilihan Allah. Enggak ada satupun yang bisa masuk melaluinya kecuali umat tebusan Allah. Ya saya ingin memberikan sebuah pemaparan. Ini adalah pengharapan dan keyakinan yang sekarang digenapi ya. Bahwa apa Bapak Ibu yang terkasih? Kalau dulu yang dapat masuk itu hanya umat pilihan Allah. Tapi ketika dikatakan bukalah pintu-pintu gerbang, ini merujuk kepada karya keselamatan yang dinyatakan oleh Kristus. Keselamatan itu
Pengharapan itu tidak hanya milik kepunyaan Allah yaitu Israel, tetapi juga milik setiap kita yang disebut Israel rohani. Di dalam Kristus dikatakan kita dapat memasukinya. Pintu anugerah itu dibukakan bagi kita, Bapak Ibu ya. Pintu anugerah itu sekarang dibukakan. Yang dulu itu selain umat pilihan Allah itu tidak ada yang bisa masuk. Hanya bangsa yang dibenarkan, dan mereka adalah umat milik Allah yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ya di dalam bagian ini bahwa Dia adalah pintu gerbang itu. Di dalamnya, melaluinya kita bisa masuk. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia katakan akulah pintu. Dan kita bisa melihat sekali lagi, ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Keyakinan yang sekarang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa masuk tanpa melalui Yesus. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita berbagian di dalam apa yang dinamakan dengan kekekalan itu. Kita berbagian di dalam Yerusalem yang baru. Kita berbagian di dalamnya oleh karena apa? Anugerah di dalam Yesus Kristus yang membuka pintu anugerah itu bagi setiap kita yang ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, dikatakan supaya masuk bangsa yang benar. Ya. Bangsa yang benar ini bukan karena kita benar gitu Bapak Ibu ya. Kita bisa dimungkinkan untuk dapat masuk. Itu karena Allah yang telah terlebih dahulu membenarkan kita. Kita ini dibenarkan. Sejatinya kita ini tidak benar, tapi kita dibenarkan. Kita ini tidak setia, tetapi kita dianggap setia di dalam kesetiaan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Ancaman, tekanan, kesulitan apapun. Tetapi satu berita anugerah yang diberikan kepada kita, bahwa kita diizinkan untuk boleh masuk. Dan itu hanya dimungkinkan melalui Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Kita memasuki Yerusalem yang baru, kota yang kuat. Di sana tidak ada lagi dikatakan apa? Air. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi dikatakan segala kelemahan. Di sana akan ada sorak-sorai yang memuji Allah, dikatakan nyanyian kemenangan tadi Bapak Ibu ya, atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka ayat yang ketiga dikatakan Bapak Ibu, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, damai yang diberikan Allah adalah damai yang sempurna untuk milik kepunyaannya. Itulah yang akan menjagai Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahwa damai menurut pikiran manusia, apa itu damai? Terkadang kita berpikir bahwa damai itu adalah keadaan yang kondusif, keadaan yang aman, keadaan yang tanpa masalah, keadaan yang baik-baik saja. Tapi kita bisa melihat bahwa pernyataan ataupun gema damai sejahtera itu diberikan justru ketika umat Tuhan tengah menghadapi ancaman. Ketika umat Tuhan ada di bawah tekanan, ketika umat Tuhan ada di bawah berbagai macam pergumulan yang dihadapi, perkataan damai sejahtera itu dikumandangkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kata damai sejahtera dalam ayat ini ya diulang 2 kali. Tentu Bapak Ibu, pengulangan kata ataupun kalimat di dalam satu bagian firman Tuhan ini menunjukkan Bapak Ibu adanya penekanan makna pada kata ataupun kalimat yang diulang itu ya. Kita bisa melihat bagaimana pengulangan kata damai sejahtera shalom itu menunjukkan bahwa damai itu Bapak Ibu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kalau keadaannya baik-baik saja, kalau keadaan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mengalami damai. Tapi kalau tidak, maka nggak ada damai, bukan. Tetapi damai di dalam hal ini adalah damai yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Ini berasal dari apa Bapak Ibu? Berasal dari dalam satu hal yang lebih kuat, satu hal yang lebih mendalam dibandingkan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita.
Allah memberikan damai yang sempurna pada saat hati kita teguh untuk boleh percaya kepada Tuhan di situasi apapun. Termasuk Bapak Ibu di situasi yang kacau, di situasi yang sulit, menyakitkan, mengecewakan. Di saat umat Tuhan ada di tengah-tengah ancaman dan bahaya, Yesaya menyuarakan perkataan Tuhan bahwa damai sejahtera itu bukan dari ketika kamu bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain yang memberikan keamanan kepada jiwamu. Damai sejahtera itu muncul bukan ketika kamu itu kemudian di dalam keadaan tanpa masalah, tanpa peperangan ataupun tanpa pergumulan. Tetapi saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa damai sejahtera itu adalah pemberian Allah kepada umatnya. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena nanti di dalam ayat selanjutnya tadi, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Nabi Yesaya mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang kuat di dalam pikiran manusia itu akan diruntuhkan dan diratakan. Sehingga Yesaya mengatakan kepada Israel bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan itu akan dijagai dengan damai sejahtera. Ada ketenangan Bapak Ibu. Terkadang kita mohon kepada Tuhan, Tuhan redakan segala situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Terkadang situasi itu tidak berubah, tetapi yang berubah adalah pola pikir kita, paradigma kita. Itu yang diubahkan. Sehingga kita mengalami apa yang dinamakan dengan damai di tengah badai, di tengah gelombang kehidupan. Kita bisa melihat bahwa apa? Damai kita tidak lagi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tetapi damai yang kita rasakan adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan itu ada beserta dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya Bapak Ibu bukan oleh karena kekuatan kita. Karena dikatakan milik kepunyaan Tuhan, menyadari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan semata-mata bukan oleh karena kekuatan mereka, tetapi yang mengerjakan adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita bisa melihat memiliki damai sejahtera itu adalah sebuah berkat Bapak Ibu yang kita dapatkan dari Allah setelah kita percaya kepadanya. Damai itu diberikan kepada setiap kita oleh karena Allah sendiri yang memberikan damai itu. Kita perhatikan Bapak Ibu, damai sejahtera muncul oleh karena apa? Kita menyadari bahwa dosa kita itu sudah diampuni. Kita melihat dan menyadari bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah. Sehingga situasi apapun yang bergelora di sekitar kita Bapak Ibu tidak akan bisa mempengaruhi damai yang sudah Allah berikan. Enggak ada hal yang mengerikan segala hal apapun yang ada dalam dunia ini Bapak Ibu selain daripada kita terhilang dari hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang mengerikan yang ada dalam dunia ini Bapak Ibu selain ketika kita itu terhilang dari hadapan Tuhan. Maka ketika kita didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, apapun yang terjadi, Paulus ingin mengatakan kepada kita Bapak bahwa apa? Bahwa dikatakan apa dia mengatakan bahwa segala kesukaran, segala penderitaan yang ada dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Dengan kemuliaan kelak yang Allah akan berikan kepada setiap kita. Menyadari bahwa penderitaan-penderitaan yang ada dalam dunia ini itu tidak bisa merebut damai yang Allah berikan kepada setiap kita. Maka ketika Tuhan Yesus sendiri mengatakan Bapak Ibu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka dia katakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Dia adalah Raja Damai. Dia yang membawa korban pendamaian di atas kayu salib bagi setiap kita. Maka selain Tuhan, tidak ada satupun ataupun hal apapun di dunia ini yang memberikan damai sejati di dalam kehidupan kita. Benar Ibu? Ya. Dalam realita kehidupan kita Bapak Ibu tentunya kita melihat ketika kita berbicara tentang damai itu menjadi satu hal yang mungkin kita rasakan ketika apa? Ketika keadaan itu baik-baik saja. Tapi kita mendapati realita hidup di dalam dunia ini bisa berubah-ubah Bapak Ibu Kita kadang kehilangan damai sejahtera, terutama kapan?
Terutama ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Kita kehilangan damai sejahtera ketika kita menghadapi masalah ataupun penderitaan. Hal-hal ini Bapak Ibu boleh bisa menekan kita dan membuat kita menjadi tawar hati. Hal-hal ini bisa menekan dan membuat kita menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi pahit hati dan lain sebagainya. Sehingga di tengah-tengah situasi ini terkadang kita tidak bisa merasakan damai itu. Kita tidak bisa merasakan ketenangan. Kita tidak bisa merasakan apa yang dinamakan satu ketentraman di dalam hati ketika kita menghadapinya. Yang ada adalah gelisah, yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kita menghadapi hidup ini dengan tawar hati. Ya udah wes, yang penting aku hidup tanpa makna. Inilah yang ingin saya katakan kepada kita. Betapa pentingnya hidup ini berpusat kepada Tuhan. Betapa pentingnya Bapak Ibu be firm in the faith itu menjadi teguh di dalam iman. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera itu. Meskipun Bapak Ibu situasi mungkin yang kita hadapi itu berubah, tetapi jika hati kita ini tidak disentuh oleh Allah, tidak dibaharui oleh Tuhan, sehebat apapun Bapak Ibu gemerlapan dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan damai di hati. Ya. Seenak apapun hidup yang ditawarkan oleh dunia ini tidak akan bisa memberikan damai di dalam jiwa. Oleh karena apa? Damai yang sejati itu hanya diberikan oleh Allah bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, maka di dalam perikop ini dikatakan sekali lagi bagaimana kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Meskipun dunia ini bergolak, tidak ada satupun dikatakan oleh Paulus yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang begitu ajaib. Maka Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, pastikan diri kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah masa sulit. Orang yang tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Dikatakan Tuhan akan jagai dengan damai sejahtera. Dan Yesaya mengajak umat Tuhan di dalam ayat yang keempat atas dasar ini Bapak Ibu untuk percaya kepada Tuhan, dikatakan selama-lamanya karena Ia adalah gunung batu yang kekal. Ayat yang keempat dikatakan percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Perhatikan Bapak Ibu kata Tuhan Allah ini muncul 3 kali di dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak terlihat, tetapi di NIV kalau kita bisa melihat itu sangat jelas. Ada 3 kali muncul perkataan Tuhan di dalam bagian ini. Ini memberikan satu landasan yang kuat Bapak Ibu. Apa landasan kita percaya kepada Tuhan? Ada beberapa orang memberikan landasan percayanya kepada Tuhan atas dasar apa? Atas dasar tanda. Tanda mukjizat lah dan sebagainya Bapak Ibu Sehingga apa yang terjadi? Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Walindra dia katakan sama. Ketika datang beribadah kepada Tuhan sama seperti orang di luar sana yang datang ke Gunung Kawi. Kita mengharapkan berkat gitu Bapak Ibu Sehingga berkat itu nampak begitu mulia dibandingkan pribadi Allah sendiri Berkat itu sesuatu yang utama dibandingkan kita mau mengenal akan pribadi Allah. Tidak selamanya tanda itu diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu sangat celaka sekali ketika kita melandasi percaya kita atas dasar tanda, atas dasar mukjizat. Karena tidak selamanya mukjizat itu dinyatakan bagi kita. Ada beberapa orang mengatakan dulu saya ditolong oleh Tuhan, tapi kok sekarang saya nggak ditolong Bukan karena Tuhan tidak menolong gitu Bapak Ibu Tuhan tetap menolong, tetapi apa yang menjadi salah adalah pikiran kita yang melulu, yaitu kepada satu fokus adalah tanda, kepada mukjizat. Tetapi dalam bagian ini Tuhan ingin mengatakan kita percaya kepada Tuhan bukan lagi kepada tanda. Karena tanda yang dulu diharapkan itu sudah nyata di dalam diri Yesus Kristus. 3 kali nama Tuhan itu dinyatakan di dalam bagian ini Bapak Ibu, memberikan satu penegasan nama pribadi Allah.
Dia yang dikatakan kamu percaya kepadaku, yaitu di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia berdiri untuk menyatakan percaya kepada Allah, bukan kepada tanda-tanda ataupun mukjizat, bukan juga kepada hal-hal yang lain, tetapi percaya kepada Allah. Landasannya adalah pribadi Allah itu sendiri. Mengapa Bapak Ibu? Dikatakan tadi karena dia adalah gunung batu. Gambaran gunung batu adalah gambaran sesuatu yang tidak pernah berubah. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita? Mengapa kita tidak boleh mengandalkan perasaan kita? Mengapa kita tidak boleh mengandalkan kondisi kita, kondisi di sekitar kita? Tidak bisa. Karena apa yang ada dalam dunia ini selalu berubah-ubah. Dan Tuhan ingin mengatakan hanya satu yang tidak pernah berubah. Kondisi kita hari ini bisa baik, besok belum tentu gitu ya. Usaha kita hari ini lancar, besok belum tentu. Keadaan bisa gampang berubah. Tetapi dia katakan, kalau kamu hanya percaya kepada Tuhan, melihat kepada tanda, melihat kepada mukjizat ini, kamu akan menjadi kecewa. Oleh karena apa? Oleh karena semua apa yang ada dalam dunia ini mudah berubah. Tetapi ketika kamu percaya kepada Tuhan, landasannya adalah pribadi Allah yang dikatakan dia adalah gunung batu yang tidak pernah berubah. Dia yang kokoh atas perjanjiannya. Maka musim apapun yang selalu berganti. Tapi dikatakan Bapak Ibu, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Ya. Kondisi keadaan tubuh kita bisa melemah. Tetapi satu yang tidak pernah berubah, dikatakan dia adalah gunung batu. Mari kita melandasi percaya kita Bapak Ibu. Kita buang ya pola pikir kita yang melandasi percaya kita hanya kepada tanda ataupun mukjizat. Tapi mari kita mau belajar, kita mau percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pribadinya sendiri. Dia menunjukkan dialah gunung batu yang sungguh-sungguh ada. Dia adalah gunung batu yang kekal, yang dapat menjadi tempat sandaran dan tempat berharap. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu adalah kita seringkali diperhadapkan oleh kondisi-kondisi yang kadang-kali berubah. Ya. Saat kehidupan ataupun keadaan aman dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, untuk berkata percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak hanya diperhadapkan oleh satu musim kehidupan, yaitu kondisi baik-baik saja. Kita kadang-kala diperhadapkan oleh situasi yang tidak baik. Tapi adakah kita boleh tetap percaya di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu? Kita mau katakan, Tuhan, aku percaya kepada satu pribadi, yaitu pribadi Allah yang ada di dalam hidupku, yang tidak pernah berubah di dalam kasih, di dalam cintanya atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang Kristen tentunya ya, ketika berada di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, sangatlah susah untuk mengatakan Tuhan aku percaya. Sebelum tanda mukjizat, makanya kadang kita minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, ya, kalau Tuhan perbuat ini, kalau Tuhan perbuat itu, ya, ini Bapak Ibu menjadi sebuah landasan yang mudah goyah. Tapi kalau landasan kita adalah kepada pribadi Tuhan, hal apapun yang ada dalam dunia ini, segala situasi dan kondisi apapun yang tengah kita hadapi, kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di bagian poin yang terakhir Bapak Ibu, dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, menjadi hal ya, mengapa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, oleh karena apa? Oleh karena dikatakan apa Bapak Ibu? Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai debu. Memberikan alasan untuk percaya kepada Tuhan di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam karakternya ya. Di dalam sifatnya,
Dia adalah Allah yang kekal, Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Allah yang berdaulat. Ingin mengatakan kepada kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehebat-hebatnya manusia, seperti Babel tadi ya, seperti Asyur, dikatakan Bapak Ibu, Allah akan menghancurkan mereka. Sehebat-hebatnya manusia memberikan pertahanan kepada dirinya, maka tidak ada yang dapat menandingi. Bangsa yang kuat sekalipun, sebesar apapun, tidak dapat menyangkal bahwa natur manusia itu hanyalah debu. Ya, ketika manusia mulai lupa diri Bapak Ibu, menyombongkan diri seolah-olah dia pengatur, penguasa atas dirinya sendiri ataupun atas orang lain, maka Allah pencipta yang sesungguhnya, Dia akan mengembalikan natur sejati dari orang yang sombong, dikatakan menjadi debu yang tidak berarti. Dia akan hancurkan. Inilah Bapak Ibu, bagaimana kita mau terus ya mengandalkan Tuhan, mau terus merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Ya, bahkan melihat ini Bapak Ibu, kita melihat karya Kristus. Bagaimana Kristus sudah menghancurkan musuh kita, ya. Dia Tuhan yang sudah menghancurkan belenggu dosa itu. Kematian kekal itu Bapak Ibu sudah dipatahkan atas kehidupan orang-orang yang percaya. Kuasa iblis itu sudah dipatahkan. Maka Paulus mengatakan, jika demikian apa yang kita takutkan? Apa kemudian yang kita bimbangkan? Jika hal yang terbaik itu sudah Allah berikan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang lemah akan menginjak-injaknya. Dalam arti kata ada kemenangan Bapak Ibu. Di tengah-tengah bangsa yang tertindas, Tuhan memberikan kemenangan. Secara manusia kekuatan manusia tidak mampu mengalahkan bangsa Asyur dan Babel. Tetapi kita bisa melihat tangan Tuhan yang perkasa itu ada atas bangsa milik kepunyaannya. Sehingga kemenangan iman ini boleh dinyanyikan terus menerus. Biarlah Bapak Ibu hati kita juga boleh bersyukur kepada Tuhan, ya. Oleh karena apa? Sekali lagi, ya tidak lagi kepada berkat-berkat-Nya yang menyilaukan mata kita, yang menjadi fokus ataupun yang menjadi utama atas kehidupan kita. Tapi biarlah kita boleh beralih kepada pribadi Dia, ya, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia nyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus yang sudah menghancurkan musuh kita, yaitu kuasa iblis yang ganas. Saya undang Bapak Ibu boleh berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan satu pujian Bapak Ibu, bahwa musim apapun dalam dunia ini mudah berganti, tetapi satu hal yang tidak pernah mudah berubah, yaitu kasih Allah yang kekal, yaitu pribadi Allah sendiri yang tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Kita akan pujikan pujian ini di dalam satu pengharapan kita, di dalam satu iman kita, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah atas kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Mengatakan kasih Tuhan, Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku tahu Tuhan menyertai, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Burung di udara
dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah itu ada di dalam kami Tuhan, ada di dalam hidup kami. Engkau Allah yang ada beserta dengan kami. Engkau yang ada di setiap langkah kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu menyertai, melindungi, memberkati setiap kami. Oleh karena Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kami boleh selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, baik untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan segala hal apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami mau terus mengandalkan akan Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah kota benteng yang teguh, tembok pertahanan dan perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Tiada satupun yang dapat menyentuh kami tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami berharap dan kami mau terus percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan tetap teguhkan dan Tuhan tetap kuatkan menghadapi berbagai macam pergumulan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya. Biarlah kita tetap percaya, setia, dan taat, karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang besar. Dia yang setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rian Baru yang telah melayani kita semua saat sore hari ini. Imanku tetap